Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM. Benar saya. Nah, Wali selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Oke, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita, bertanya-tanya dengan Bapak Wali Kota Banda Aceh. Dalam hal ini kita akan bahas tentang Charming Banda Aceh, Pak ya. Baik, Tapi biar lebih kelihatan nih Pak wajah kita nih Pak. baik. Kita buka masker Iya. karena tadi kita juga udah Kita sudah jaga jarak. udah jaga jarak juga. Kita juga udah tes swab antigen tadi Iya. dan hasilnya kita negatif Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tidak menulari dan tidak ditulari oleh Ya. orang lain. Tadi kita wajibkan yang masuk di sini acara ini harus swab antigen. Iya benar. Kita buka masker dulu Pak ya. Ya, oke. Nah kayak gini kan jadi kelihatan nih Bapak wajahnya langsung cerah gitu Pak ya. Pak, gini Pak, kita mau tanya-tanya nih sama Bapak terkait dengan API Pak, Baik. Anugerah Pesona Indonesia. Jadi kan baru-baru ini Bapak baru pulang dari Pulau Komodo, Ya, NTT. NTT. Di sana Bapak juga menghadiri kegiatan penerimaan apa tuh Pak? Hadiah pemenang API tahun 2020 Pak ya. Iya, Museum Tsunami. Museum Tsunami, destinasi unik Pak ya. Iya. Nah itu Pak, gimana sih Pak perasaan Bapak pada saat Bapak menerima penghargaan tersebut Pak? Iya, tentunya saya selaku Wali Kota Banda Aceh mengucapkan alhamdulillah dan sangat bersyukur karena alhamdulillah Museum Tsunami Banda Aceh menang untuk kategori destinasi unik terpopuler di API Award 2021 yang berlangsung di NTT Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu dan membawa pulang piagam penghargaan atau award bergensi tingkat nasional. Itu salah satu kebanggaan juga Pak ya? Iya, ya ini tidak hanya menjadi kebanggaan saya selaku wali kota, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Banda Aceh, Aceh dan kebanggaan Indonesia karena nanti ini akan kita persembahkan untuk masyarakat dunia untuk bisa berkunjung melihat bagaimana kehebatan daripada Museum Tsunami ini. Iya benar sekali Pak. Karena Museum Tsunami ini cuma ada di Aceh ya Pak ya. Oh iya, jelas. Jadi di seluruh dunia ini cuma ada di Aceh Pak ya. Untuk mengenang peristiwa tahun 2004 lalu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kita juga di tahun ini alhamdulillah informasinya kita juga masuk kategori Pak brand pariwisata yaitu Charming Banda Aceh nih Pak. Jadi kalau bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman di luar sana Pak, apa sih Pak makna dari brand Charming Banda Aceh itu sendiri Pak? Iya, arti dari Charming Banda Aceh ini adalah brand pariwisata Kota Banda Aceh yang melambangkan 5 destinasi unggulan yang ada di Kota Banda Aceh yang meliputi yaitu wisata religi, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya, kemudian wisata tsunami yang tadi Museum Tsunami. Maka kami sangat yakin dengan kita brand kita Charming Banda Aceh ini akan bisa mendunia, akan bisa menjadi lebih kenal di tingkat nasional dan tingkat dunia, sehingga apa yang kita harapkan adalah meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Banda Aceh untuk masa-masa yang akan datang, sehingga perputaran ekonomi di daerah kita semakin menggeliat, semakin hebat, dan insya Allah angka pengangguran, angka kemiskinan, kesejahteraan masyarakat bisa kita tingkatkan. Nah benar, karena kalau pariwisatanya bagus, ekonomi di sekitar pariwisata juga akan naik Pak ya. Iya, kita berani melakukan membuat brand Banda Aceh Charming Banda Aceh. Ya alhamdulillah kita Banda Aceh ini sangat aman. Ya, Banda Aceh ini tertib, Banda Aceh ini bersih, sejuk, indah,
ramah, dan menumbuhkan kenangan tersendiri bagi yang datang di Kota Banda Aceh. Pasti mereka akan menceritakan kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada rekan sekantornya ya, sekerjanya. Banda Aceh luar biasa. Yang sudah datang ke Banda Aceh pasti mereka juga ingin balik lagi suatu saat Iya, ke Banda jelas. Aceh, karena Banda Aceh ini banyak tempat yang bagus-bagus ya Pak ya. Iya. Pantai kita juga paling bagus ya Pak ya. Kita Banda Aceh ini tidak hanya mengandalkan kelebihan Banda Aceh. Kita dekat dengan Sabang ya, Iya, hanya 40 menit. Di sana bisa berwisata bahari. Kemudian juga wisata pantai dengan Aceh Besar cuma 15 menit. Benar, nggak jauh Pak ya. Tidak jauh. Jadi ini adalah yang membuat suasana Banda Aceh ini semakin hidup, karena Banda Aceh juga sebagai ibu kota provinsi yang letaknya itu sebagai kota transito. Artinya adalah apakah itu dari wilayah barat, wilayah barat maksudnya itu Aceh Barat Selatan, kemudian wilayah timur dan juga Sabang, semua orang yang berurusan itu harus ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh dulu. Jadi kalau Banda Aceh ini tidak punya destinasi wisata hebat, maka rugi orang Banda Aceh. Benar Tapi sekali. sekarang dengan adanya beberapa charming Banda Aceh yang kita lambangkan dengan 5 tadi itu, benar. yaitu wisata sejarah ya, wisata religi, wisata kuliner. Kuliner luar biasa. Oh iya, Ya, kita juga nih 1001 warung kopi ya Pak. 1001 tidak hanya itu, tapi kuliner Banda Aceh ini sudah jauh beda dengan pada saat saya menjadi wali kota dulu. Dulu 1E enak, sekarang sudah menjadi 3E. Enak sekali dan enak. Enak sekali Pak. Enak kita, Iya. ya kan. Kemudian juga kopi. Kopi itu tidak hanya 1001 warung kopi, tapi secangkir kopi sejuta rasa. Nah, Dan secangkir kopi sejuta cerita. benar sekali. Coba lihat di warung-warung kopi itu karena ceritanya panjang sekali ya. Padahal cuma minum satu gelas kopi Pak ya. Enaknya cerita bukan main. Kemudian kita punya kopi sanger, kopi luwak, kopi tubruk ya. Kopi sanger itu kopi sama-sama ngerti, Saling ngerti. saling ngerti. Saling ngerti. Tapi sekarang sudah lebih hebat lagi kepanjangannya. Apa itu Pak? Kopi sangat ngeri rasanya. Jadi Berarti maka kualitasnya lebih ya, bagus Pak ya. kita ke depan pada saat nanti COVID-19 ini sudah semakin Selesai. membaik, Amin. Insya Allah. kita merencanakan akan membuat kopi perlombaan apa bukan Festival? festival kopi tingkat dunia. Wow. Ya, jadi kita mau coba mana kopi terenak. Kita sering mengatakan bahwa kopi Banda Aceh ini adalah terenak di dunia. Tapi kita ingin mengundang nanti Brazil ya dan daerah-daerah lain yang penghasil kopi seperti di Asia Tenggara ini kan masih banyak. Di Vietnam ya. Kita undang ke sini untuk kita melihat sejauh mana enaknya kopi Aceh itu dibandingkan dengan kopi mereka. Karena di sini kopi itu kan dulu ada itu pada saat penjajahan Belanda. Mungkin waktu diminum mungkin nggak bisa tidur, mungkin menjaga musuh minum kopi dulu. Jadi doping dia Iya, biar doping, kuat terus Pak ya iya, kuat jaganya. terus, tuh. ya. Memang kopi Aceh ini terkenal sampai seluruh dunia Pak ya. Iya benar. Dan kita rencananya berarti bikinnya eventnya internasional kelasnya Pak. Internasional, ya. Wah luar biasa. Semoga kita berdoa sama-sama. Semoga COVID segera berakhir ya Pak ya. Kita bukan internasional, festival kopi dunia. Wow. Ya, jadi Seluruh dunia berarti. seluruh dunia. Jadi artinya kita membuka lebar mana negara saja yang bisa hadiri, maka kami akan nanti silaturahmi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri untuk memohon arahan dan petunjuk agar acara ini bisa kita laksanakan di mana. Amin, insya Allah Pak ya. Pak, selanjutnya nih Pak, kira-kira Bapak punya strategi apa nih Pak supaya Banda Aceh bisa menang nih Pak, juara di Charming Banda Acehnya nih Pak? Iya, kita memang kalau saya itu setiap perlombaan yang kita ikut itu sebenarnya itu wajib menang. Insya Allah. Ikut
sunat menang wajib ya. Ini makanya saya selalu mengatakan itu seperti kemarin Di tahun 2020. di 2020 Museum Tsunami adalah yang mendapatkan penghargaan terpopuler ya Indonesia. Maka ini kita harapkan Charming ini juga harus bisa kita dapatkan yang terbaik di Indonesia. Maka kita yang pertama sekali nanti terus kita perluas kampanye-kampanye melalui media sosial, Benar, Pak. portal, pemberitaan, dan menggait para influencer, Influencer, Pak. influencer kita akan juga mengadakan roadshow ke radio-radio dan beberapa kanal YouTube serta mengajak seluruh stakeholder di Kota Banda Aceh ini untuk memberikan dukungan untuk brand Charming Banda Aceh agar menang di API ke-6 tahun 2021 nanti. Benar sekali, Pak. Jadi nanti kalian yang di luar sana yang warga Kota Banda Aceh, Pak ya, Iya. bisa vote via SMS, ada di sini, ada di Instagram juga. Iya. Buat kalian yang bukan warga Kota Banda Aceh tapi cinta sama Banda Aceh, juga bisa vote, Pak ya. Iya, bisa. Dukung kita di Kota Banda Aceh ini supaya Charming Banda Acehnya bisa jadi populer, Pak ya. Ya, Banda Aceh menang berarti martabat Aceh terangkat ya. Jadi maka kita harapkan nanti cara warga Banda Aceh memberikan dukungan, dan tidak hanya Banda Aceh tapi seluruh Indonesia dan masyarakat dunia bisa memberikan dukungan dengan memberikan SMS, ketik API spasi 4B kirim ke 99386. Itu resmi, Pak ya. Kemudian like foto brand Charming Banda Aceh di akun Instagram. Kemudian juga like video brand Charming Banda Aceh di kanal YouTube API Award. API Award Ya. tahun 2021, Pak. Dan tidak cukup sendiri ya. Tolong ajak yang lain juga, Benar sanak sekali, keluarga, teman ya, dimanapun Anda berada. Karena begini soalnya, satu saja yang nanti mengikuti yang lain yang mengakibatkan wisatawan datang ke Banda Aceh membawa rahmat ekonomi ke sini, pahalanya terus mengalir. Benar sekali. Jadi kayak jariah, pahala jariah, Pak ya. Iya, Jadi pahala karena jariah, kita guys. daerah yang dulu pernah konflik ya, pernah terjadi tsunami, jauh beda dengan daerah lain yang mungkin normal-normal saja. Benar ya. sekali, Pak. Kita COVID juga kena COVID kan, tapi yang tsunami tidak ada yang kena daerah lain ya. Maka setiap orang yang datang sini membawa uang, membawa rahmat bagi warga kita, tentu apa? Pahala kan? Pahalanya, Pak. Pahala bagi yang mendatangkan orang ke Kota Banda Aceh. Insya Allah. Mungkin melalui mendukung Charming Banda Aceh Charming ini Banda Aceh. yang menggugah warga dunia datang ke Banda Aceh. Benar sekali. Nah, Pak, kira-kira nih, Pak, kalau nanti insya Allah Charming Banda Aceh ini masuk juara nih, Pak. Insya Allah, amin, Pak ya. Ya. Kira-kira manfaatnya bagi masyarakat sekitar tuh apa sih, Pak? Iya, sekarang ini begini, yang tadi kan udah kita sebutkan ada 5 program, ya. Ada 5 yang melambangkan kelebihan dengan Charming Banda. Charming Banda Aceh. Apabila itu sudah sangat dikenal dunia dan tingkat nasional juga, tentu akan menghadirkan wisatawan sebanyak-banyaknya di Kota Banda Aceh. Dengan kehadiran, karena Banda Aceh begini, Banda Aceh ini adalah kota dagang, kota wisata yang hidupnya karena wisata, maka kota dagang ya, bangkitnya perdagangan. Kemudian kota jasa. Kita tidak punya lahan-lahan apa saja di sini ya, tidak ada tambang, Hasil bumi tidak ada, Pak. tidak ada hasil bumi karena wilayahnya hanya 61 km persegi. Oke. Nah, jadi maka yang kita jual adalah tempat wisata, destinasi wisata yang seperti saya katakan tadi adalah wisata religi. Kita punya Masjid Raya Baitur Rahman, dan Masjid Raya Baitur Rahman ini di tahun 2018 juga sebagai pesona wisata terpopuler halal
terbaik Indonesia nomor 1. Wah, udah banyak prestasinya Kota Banda Aceh, Jadi Pak. ya banyak ini lihat nih. Iya, benar sekali. Banyak piagam-piagam yang sudah diterima oleh beliau iya. untuk Kota Banda Aceh ya, Pak ya. Iya benar. Jadi kemudian ada wisata ziarah, bisa ke makam Tsunami, Pak ya. makam Tsunami, ke makam Sultan Iskandar Muda, ke makam Syekh Abdul Rauf Singkili, ulama besar yang menerjemahkan Al-Qur'an yang pertama ya. Benar sekali. Kemudian masih banyak lagi tempat wisata sejarah wisata religi di Kota Banda Aceh. Dan kemudian wisata sejarah ya masih sangat banyak peninggalan, termasuk Kerkop itu bagaimana perjuangan. Oh iya, ya, makam Belanda. Makam Belanda itu bagaimana perjuangan Aceh pada saat penjajahan yang tak pernah terkalahkan. Itu dibuktikan tidak ada daerah lain yang punya tempat makam Belanda seperti makam kita, Pak Belanda ya. itu, ya. Kemudian juga wisata kuliner yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga berbagai kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi. Benar sekali. Nah, ini adalah hal yang bisa dijual yang akhirnya bisa mendatangkan wisatawan. Apa manfaatnya? Tentu dengan kehadiran wisatawan, semua yang datang ke sini kan pasti bawa uang. Benar sekali. Apalagi dari daerah lain nginap di hotel, tentu dia akan menghasilkan pendapatan hotel. Sudah menampung tenaga kerja. Kita juga mendapatkan 10% untuk PAD Kota Banda Aceh. Benar. Kemudian juga ada pajak restoran, ya, dia pasti makan di sana karena ada di 3E ya. Dan juga akan berdampak kepada ekonomi lain ya, tentu dia akan membeli ini membeli itu UMKM juga Pak UMKM ya, tradisional merchandise gitu Pak ya. Ya. Kemudian di samping itu juga dengan hadirnya wisatawan akhirnya apa? Akan meningkatkan pendapatan daerah, lapangan kerja terbuka. Nah iya benar. Kemiskinan menurun. Benar sekali Pak. Kemudian penganggurannya menurun, kesejahteraannya meningkat. Maka inilah kita harus bersama-sama mempromosikan Banda Aceh dengan program kita Charming Banda Aceh. Oke, sebelum kita closing ini Pak, Bapak sapa dulu kepada anak-anak muda Pak, masyarakat di luar sana Pak, supaya bisa memberikan dukungannya Pak, supaya mereka juga nggak ketinggalan food Pak. Ya. Silakan Bapak. Ayo semuanya, dimanapun Anda berada, saudaraku sekalian dan abang, adik, kakak, semuanya, ayo dukung Banda Aceh, Charming Banda Aceh dengan cara SMS dengan ketik API spasi sekali lagi spasi 4B kirim ke 99386. Like foto brand Charming Banda Aceh di akun Instagram dan juga like video brand Banda Aceh, brand Charming Banda Aceh di kanal YouTube API Awards tahun 2021 Pak ya. 2021. Ini sudah cukup luar biasa bantuan Anda, dan satu kali bantuan Anda adalah bermanfaat bagi warga Banda Aceh dan untuk kepentingan kemajuan wisatawan yang membangkitkan kemajuan Banda Aceh dari sektor wisata yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh yang seperti saya katakan tadi bisa membantu menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan. Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak nih untuk Kota Banda Aceh di sektor pariwisata nih Pak. Silakan Pak. Ya, tentu saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Banda Aceh, kita ini adalah kota wisata. Sebagai kota wisata itu tentu adalah kota yang melayani, ya. Jadi tolong masyarakat kita, kedatangan tamu-tamu kita harus dilayani dengan baik, dengan ramah, ya, dengan sopan santun. Benar sekali. Titipkan sehingga mereka betul-betul terkesan. Titipkan pesan kepada mereka juga untuk mereka bisa membawa informasi dari Banda Aceh untuk daerahnya sendiri, tentu dengan langkah dengan tingkah laku kita yang sambutan kita yang baik kepada para wisatawan Pak ya. Karena
Dengan demikian kesan terpesona di kota Banda Aceh ini pasti ada, ya. Jadi kita harapkan layani ya dengan sebaik-baiknya, dan kita punya slogan kita pemulia Jamai, Adat Getanyo. adat Getanyo. Adat Getanyo. Dan harus ada tekad di kita, Getanyo Mandum tamu saudara. Semua kita bersaudara. Jangan lihat itu adalah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan kulit, ya, perbedaan wawasan. Tapi tamu kita adalah yang datang dari luar, baik dalam negeri maupun luar negeri, domestik dan internasional, adalah raja bagi kita. Harus kita layani dengan Harus baik. kita layani dengan baik. Kalau Banda Aceh ini mau maju, kalau Banda Aceh mau hebat dari sektor wisata, bagaimana Banyuwangi awalnya hanya 400.000, sekarang sudah 6 juta. Wow. Ya. Jadi itu tiap tahun bertambah. Saya ingin sekali. Padahal Banda Aceh kalau tidak ada Covid sedang naik-naiknya, sedang boomingnya Benar sekali Pak. wisatawan. Tapi karena Covid terhenti. Tapi saya yakin kalau ke depan Covid ini berakhir, Banda Aceh akan menjadi kota yang terbaik, terhebat di dunia yang dikunjungi oleh wisatawan. Amin, insya Allah. Pak, kita akhiri dulu Pak perbincangan kali ini. Padahal ini kita pengen banyak cerita sama Bapak Pak. Cuman karena durasinya, jadi kita harus batasi Pak untuk podcast kali ini Pak. Jadi teman-teman, buat kalian jangan lupa sekali lagi vote ya Pak ya. Yeah. Buat orang Banda Aceh ataupun orang yang cinta dengan Banda Aceh, semuanya kalian bisa berpartisipasi vote. Di sini ada linknya. Di sini kalian bisa ikutin cara vote-nya juga. Jadi sampai di sini dulu podcast kali ini Pak, bersama dengan Wali Kota Banda Aceh Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM. Iya benar. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.